warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Galih yang pada petang hari ini mengundang kita dalam rangka acara tasyakur binikmah atas amanah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada istri tercinta berupa anak atau janin yang pada hari ini bertepatan dengan 1 Sya'ban 1345 Hijriah pada bulan yang ketiga atau yang ke-120 hari bulan keempat berarti ya, bulan keempat. Biasanya kalau di kampung disebut apa, ngapati atau ngupati gitu ya, di kampung. Artinya pada bulan yang keempat. Kalau bulan ketujuh itu biasanya disebut mitoni atau tingkeban, di kampung begitu Pak. Jadi ini bentuk syukur keluarga besar Bapak Galih pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja rasa syukur itu juga patut bagi kita semua selaku tetangga, kerabat, sahabat juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada keluarga Bapak Galih. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah termasuk juga kita di dalamnya yang selalu menteladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur ini sepatutnya juga senantiasa diikuti dengan bentuk ungkapan syukur itu. Karena tidak semua orang mendapatkan karunia seperti ini. Nanti ibu bisa baca di dalam surat Ali Imran ayat 73. Allah berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'duhum ala ba'din." Umat manusia, coba kalian perhatikan, tengoklah, lihatlah tuh, bagaimana kami meninggikan sebagian orang di antara sebagian yang lain dalam bentuk karunia tuh. Lah karunia itu jangan dianggap apa harus selalu berupa limpahan harta saja, tidak. Tetapi bentuk-bentuk lain seperti anak itu juga karunia, istri karunia, suami karunia, ilmu karunia,
keimanan karunia tuh. Maka Allah suruh melihat bagaimana Allah meninggikan sebagian daripada sebagian yang lain. Nah, kalau kita merasa mendapatkan karunia, ciri orang beriman kalau mendapatkan kenikmatan atau karunia adalah bersyukur. Ya. Ucapan syukur itu macam-macam bentuknya. Tapi para ulama mengajarkan kepada kita 3 cara untuk menunjukkan rasa syukur itu. Yang pertama, meyakini bahwa karunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Milik Allah Subhanahu wa taala tuh, ya. Dan yang kedua, senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah tuh. Ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun, kita dibimbing untuk selalu mengucapkan kata alhamdulillah. Dan yang ketiga, diikuti dengan amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan. Itu adalah bentuk syukur atau ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu bentuk syukur. Salat itu bentuk syukur. Sedekah itu bentuk syukur. Ya, semuanya tuh. Bahkan pada bentuk syukur itu pula Allah tuangkan dalam surat Al-A'raf tuh, ayat 189 tuh. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Allah lah yang telah menciptakan jiwa orang itu, ya, tunggal tuh. Kemudian Allah ciptakan lagi pasangannya. Lalu falamma taghasyaha, kalau dia sudah taghasya itu maknanya sudah bergaul, Pak. Sudah berhubungan, tuh. Kalau ini sudah berhubungan, suami istri maksudnya tuh, ya. Hamalat hamlan khafifan, maka Allah jadikan wanitanya itu hamil dalam keadaan ringan tuh, khafifan, awal-awal lah tuh, ya. Hamalat hamlan khafifan famarrat bihi, tapi semakin hari semakin bertambah tuh, ya. Makanya coba perhatikan dah, orang hamil tuh mesti dia bertambah tuh. Beratnya tuh, bobotnya tuh, postur tubuhnya mesti berubah, ya. Yang tadinya perutnya sispek, apa sispek tuh, kempes tuh, ya. Dia berubah tuh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma asqalat, tapi kalau sudah membesar tuh, da'awallaha, senantiasa disuruh berdoa kepada Allah tuh. Selalu berdoa, minta kepada Allah tuh tentang keselamatan janin yang dikandungnya tuh. Lalu ucapkan kata, ya Rabb, la'in ataitana salihan, seandainya saja janin ini, ya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, ya, tentu kami akan tetap atau selalu bersyukur kepadamu ya Rabb. Jadi memang Allah tuh, Pak, menceritakan tentang proses, ya, pertumbuhan bayi itu diterangkan dalam Quran secara detail, Pak. Ya. Karena banyak orang lupa kalau proses pertumbuhan janin itu Allah yang ngatur, Pak. Kita kan cuma tahu enaknya aja nih, ya. Tahu pengen enaknya aja tuh.
Tanya ibu, Bu, kalau orang melahirkan tuh sakit gak, Bu? Nah, Sakit tuh. Dia bilang, waduh Pak, taruhannya hidup dan mati. Tuh. Waktu melahirkan tuh udah ngomong, gak mau lagi melahirkan tuh. Ya. Gak mau lagi melahirkan lagi, dia bilang nih. Ya. Tapi anehnya, tuh, sekalipun dia merasa sakit, ya, nggak mau pengen melahirkan lagi, tetap aja tahun depan hamil lagi. Meneh. Ya. Tahun depan hamil lagi, terus aja tuh, ya. Jadi sebetulnya yang bener mana? Sakit atau enak gitu? Enak Pak ya? Tuh katanya enak. Lah ini nih pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh rumah tangga begitu Pak. Coba tengok tuh orang-orang di kampung tuh. Dulu zaman belum ada listrik Pak, ya orang tua kita tuh yang nggak ada kerjaan, ya kerjanya itu produksi anak terus. Makanya orang-orang dulu tuh anaknya merenah Bu ya. Banyak tuh. Coba tengok kakek nenek kita tuh ya, anaknya ada 10, 15 tuh ya. Nggak ada, jarang di bawah 10 tuh, rata-rata di atas 10. Cuma kalau sekarang kan sibuk kita, nggak keburu banyak HP, jadi sibuk ngurusin HP ya. Paling anaknya 2 tuh, 1 ya. Nggak sempet apa memproduksi katanya. Tapi itu semua adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar ada keturunan yang bisa mewarisi itu ya. Di dalam surat Maryam tuh Allah cerita tentang orang yang sudah tua renta, istrinya mandul ya. Nabi Zakaria tuh udah tua renta, istrinya mandul, tapi karena dia selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tuh tetap aja Allah takdirkan dia punya anak tuh. Sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya secara logika, ilmu pengetahuan, tapi Allah punya cara tuh untuk memberikan karunia, ya, keutamaan kepada hambanya tuh. Jangankan suami istri, Siti Maryam, nggak punya suami, tapi Allah takdirkan dia punya anak tuh. Sekarang juga banyak yang seperti itu, tapi tidak seperti Siti Maryam, ya. Banyak, ya. Kalau Siti Maryam kan jelas diterangkan Allah dalam Quran. Bahwa yang membuat hamil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Tapi kalau sekarang kan beda zaman, beda situasi, beda kondisi dan beda pergaulan. Tentu kita tidak menghendaki. Wong di zaman Siti Maryam aja jadi omongan masyarakat, ya, yang begitu tuh. Apalagi sekarang. Cuma semakin belakangan perkara itu tuh menjadi hal biasa, ya. Saya teruskan. Jadi pentingnya bersyukur tuh Pak. Kenapa kita mesti bersyukur? Dalam bentuk ibadah tuh. Kan kita yakin dan percaya bahwa yang bisa mengantarkan seorang anak itu menjadi anak harapan orang tua, anak soleh itu, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dan baik buruknya seseorang itu kata Nabi Muhammad ditentukan pada hari yang ke-120 pada bulan keempat itu. Seperti diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata beliau, Rasul berkata, "Inna ahadakum ayyujma'a fi khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan, ya, misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik, ya, summa arsala malakan fa nufikha fihi ruh wa amara bi arba'in min rizqihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun wa saqiyun." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang itu Pak, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim itu
melalui beberapa proses. Kata Rasulullah, 40 hari yang pertama itu Allah jadikan dia sebagai nutfah. Ya. Lalu kemudian berikutnya 40 hari berikutnya Allah jadikan alaqah. Tadi segumpal darah, ya. Kemudian segumpal semacam daging, ya. Lalu kemudian 40 hari berikutnya Allah jadikan dia mudghah. Ya. Setelah dari mudghah itu maka Allah utus malaikat, ya. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam janin itu dan Allah beritahukan keputusan akan masa depan janin itu. Ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama tentang ajalnya, tentang umurnya tuh, min ajalihi. Jadi sampai usia berapa tahun orang nih, ya, anak nih, ya, dia bisa tinggal hidup di dunia, ya, di muka bumi, ya, menghirup udara di muka bumi ini sampai umur berapa tahun, maka itu ditentukan pada hari ke-120 itu. Yang kedua ditentukan juga tentang rezekinya, ya. Bagaimana rezekinya nanti, karirnya, kehidupannya, ya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-120 itu. Dan yang ketiga, Allah tentukan amalnya. Apakah orang ini ke depannya memiliki amal yang baik yang paling banyak atau amal jelek yang paling banyak. Jadi sudah Allah tentukan. Oleh karena itu, orang Islam, orang beriman yang meyakini bahwa Allah tentukan pada hari ke-120 itu, maka kedua orang tuanya, keempat orang tuanya, kakek neneknya atau bahkan kerabat tetangganya memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ketetapan dan keputusan kepada janin itu, keputusan yang terbaik, ya, agar jadi anak yang soleh atau anak yang solehah, bahkan agar memiliki umur panjang, banyak rezeki, enteng jodoh. Minta tuh selalu tuh. Siapa yang mengajarkan? Allah, ya. Tadi itu surat Al-A'raf ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuh agar memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Karena orang-orang soleh itulah yang akan menjamin keberlangsungan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena orang soleh nih Pak, dia akan senantiasa mendoakan kita kalau kita kelak di akhirat, ya, atau meninggal lebih dulu tuh. Maka anak soleh inilah yang bisa mendoakan kita, ya, meminta kepada Allah agar orang tuanya itu diberikan tempat yang terbaik, ya, dibalas segala kebaikannya, diampuni segala dosanya. Itu anak yang menuntun kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, minta kepada Allah agar diberikan anak-anak yang soleh. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, selama janin ada dalam kandungan, ya, maka senantiasa diiringi tuh banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat, ya, selama dalam kandungan nih Pak. Untuk apa? Kalau dari sisi jasmani kan cukup kasih vitamin, kasih makan banyak, ya, kasih obat, divaksin, selesai. Mungkin jadi memiliki postur tubuh yang gagah, tapi belum tentu memiliki keimanan yang baik, yang benar-benar beriman. Yang kedua, belum tentu memiliki akhlak yang karimah. Ya, belum tentu tuh. Oleh karena itu dalam pengajaran Islam diajarkan tuh. Yang pertama kali diajarkan kepada anak yang bayi dilahirkan apa? Di telinga kanannya tuh dibisikkan tuh. Diajarkan tentang kalimat tauhid. Ya. Di mana? Di azan tuh, ya. Di telinga kanannya diperdengarkan azan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Kalimat tauhid itulah yang pertama ditanamkan kepada anak kita. Karena kita manusia ini diciptakan memang hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi sejak lahir sudah dibimbing dengan tata cara ibadah tuh. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai meninggal. Orang itu dibimbing, dituntun dengan ibadah. Dituntun, dibimbing dengan syariat. Dituntun dan dibimbing dengan hukum Islam. Jadi betapa agungnya Islam, betapa hebatnya agama Islam. Sejak lahir sudah dituntun dengan syariat. Bahkan sejak dalam kandungan pun Rasulullah SAW bimbing, tuntun tuh, Allah ajarkan tuh di surat Al-Araf tuh, supaya terus ditanamkan nilai-nilai keimanan agar jadi anak yang soleh, agar misi diciptakan manusia untuk menjadi tugasnya semata-mata hanya ibadah itu tercapai. Bahkan kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci. Seperti halnya janjinya ketika hari ke-120. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 172. Allah tanya tuh, alastu birabbikum. Nih, janin kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu beriman kepadaku? Kata Allah tuh. Lalu janin itu menjawab, qalu bala syahidna. Janin itu berkata, betul ya Rob, saya beriman, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwasanya aku ini hambamu. Itu janin ngomong dalam rahim tuh, cuma kita nggak bisa mendengar, tidak tahu karena keterbatasan ilmu kita. Tapi Allah terangkan dalam Quran, dalam surat Al-A'raf. Mananya Pak, semua bayi, semua janin itu ada dalam fitrahnya, ada dalam kesucian. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci. Kita ini lahir tanpa dosa Pak. Tapi kata sebilang, fa'abawaihi yuhawwidannahu au yumajjisanahu ayunasrana. Tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Itu orang tuanya Pak. Kalau orang tuanya Nasrani tentu berharap anaknya jadi Nasrani kan. Kalau orang tuanya Majusi, penyembah berhala seperti Hindu Buddha, tentu anaknya ingin menjadi Hindu Buddha, nggak mau deh. Kalau orang tuanya Muslim, tentu berharap anaknya jadi Muslim, begitu. Nah, mungkin bagi kita sebagai orang Islam, kita berharap agar anak kita jadi Muslim, gitu ya. Tetapi kata para ulama, hadis tadi juga bermaksud begini. Mungkin dia tidak memeluk agama Nasrani atau agama Yahudi, tapi jangan-jangan karena pergaulannya berbeda, lingkungannya berbeda, atau pengaruh pekerjaan, pengaruh kampus dan seterusnya, maka perilakunya memiliki perilaku seperti Nasrani atau memiliki perilaku seperti perilaku Yahudi, menyekutukan Tuhan lah, macam-macam gitu. Nah, kalau orang Yahudi Nasrani nggak persoalan, itu udah keyakinannya mereka. Tapi kalau orang Islam, anak-anak Muslim nih, remaja-remaja Muslimah, kalau perilakunya seperti perilaku Yahudi, seperti perilaku Nasrani, seperti perilaku Majusi, tentu harus dicegah. Bahkan sejak dini harus kita arahkan agar selalu mengikuti tuntunan atau bimbingan Rasulullah SAW. Kalau enggak, kasihan nanti orang tuanya. Bukankah kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqadha amaluh," bahwa apabila seorang hamba Allah ini meninggal dunia,
maka terputus selamanya tuh. Illa bisalah, kecuali 3 perkara itu, ya. Apa? Shadaqah jariyah tuh. Al ilmu yang tanfa'un bih, ilmu yang bermanfaat. Waladun soleh yad'una, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Itu yang bisa mengantarkan kita ke negeri akhirat yang enak, yang baik tuh. Oleh karena itu, segala cara kita upayakan agar anak kita ini kelak nanti menjadi anak yang soleh. Kita ajak dia pergi ke sekolah, ke PAUD, ya misalnya, yang Islami. Masukkan ke taman kanak-kanak yang Islami. Masukkan dia ke sekolah dasar Islam yang terpadu tuh. Masukkan dia ke SMP Islami, SMA Islami, Universitas Islam, dan seterusnya. Itu semua adalah upaya usaha agar anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh. Bahkan sejak di kandungan pun, ya, diundanglah tuh kerabat, teman, Pak Ustadz, ya, kiai, ulama, supaya mendoakan tuh, didengungkan kepada istrinya tuh bacaan-bacaan Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat. Itu semua agar menjadi anak yang soleh. Karena itu yang kita rindukan. Ya. Berapa banyak Pak sekarang ini, ya, anak-anak yang terlantar tuh. Bukan terlantar karena tidak dinafkahi, tapi terlantar dari sisi keilmuan, khususnya ilmu agama tuh. Banyak Pak. Ya. Kalau kita jalan malam-malam tuh Pak, di kota Bandung, padat dengan remaja-remaja tuh ya. Sepanjang Asia Afrika, Braga itu penuh Pak. Oleh siapa? Oleh remaja yang kadang-kadang mungkin relatif gak memikirkan tentang sholat, ya. Bahkan di tengah malam tuh, ya, mereka masih tetap menghadiri, memenuhi tempat-tempat hiburan, ya. Padahal kalau orang Islam kan dituntut untuk bisa takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya sholat malam, karena yang bisa mengantarkan derajat tinggi itu diantaranya ada sholat malam. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu Wa Taala, saya berpesan di awal bulan Sya'ban ini, dulu disebut bulan Roah, ya, bulan Roah Sya'ban ini. Di antara amalan yang utama di bulan Sya'ban ini, ya, saum tuh, ya. Saum, Siti Aisyah tuh Pak Bu, ya, dia kalau bayar utang saum itu dilakukan di bulan Sya'ban, sehingga terkesan saum di bulan Sya'ban itu banyak, tapi dia membayar hutang tuh, ya, hutang karena Ramadan yang lalu tuh apa, mungkin datang bulan, atau dia biasa selama bulan lain ikut bersama Rasulullah SAW berperang, ya. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW selalu pada bulan Sya'ban itu melaksanakan saum sunnah yang paling banyak, ya. Bahkan menjelang hari-hari terakhir bulan Sya'ban, Rasul masih melaksanakan saum, ya. Kalau kita mungkin karena jarang saum, jangan sampai pada hari-hari terakhir itu hari-hari yang diragukan, karena nanti akan meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Tapi kalau sudah terbiasa, maka dibolehkan bulan saum Sya'ban itu. Apalagi kalau Bapak punya keyakinan tentang adanya nisfu Sya'ban tuh, pertengahan bulan Sya'ban, di mana seluruh amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kata Nabi Muhammad SAW, aku senang kalau amal ibadahku itu, amal solehku itu, amal baikku itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara aku dalam keadaan saum. Pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pun kalau ada waktu, ya Senin Kemis lah, atau misalnya gak usah Senin Kemis, setiap hari Senin sajalah. Selama Sya'ban ini Seninnya ada 4 atau 5, ya sudah, setiap Senin saja, atau setiap Kamis saja, atau nanti pas pertengahan bulan, ya boleh. Kalau saum Nabi Daud kan mungkin terlalu berat, ya, berat sekali, ya, mungkin 3 hari sajalah selama bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu isi tuh saum 3 hari saja, insya Allah itu juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya Bapak Gali meminta kepada kita untuk membacakan Quran surat Maryam, Bu ya. Memang agak panjang tuh, 98 ayat. Sama seperti Yasin lah ya, panjang. Yasin itu 86, tapi dia lebih panjang-panjang. Kalau surat Maryam itu 98 pendek-pendek. Bisa